Tuhan perlihatkan begini, banyak dari berbagai macam agama, ya, semua pada berdoa, baik agama Buddha, Hindu, seberang, semuanya berdoa, masing-masing pada tempatnya. Bahkan Tuhan perlihatkan ada Dewi Kwan Im, ya, kalau orang yang percaya itu ada di udara, ya, ada Buddha dan sebagainya. Jadi berbagai macam golongan agama itu muter semua di dalam bumi ini, di dalam dunia ini, semua pada berdoa dengan agama masing-masing, dengan kepercayaan masing-masing. Tiba-tiba ketika mereka sedang berdoa dan berdoa, tiba-tiba dari atas turun sebuah batu yang besar sekali. Batunya itu besar sekali, turun ke bumi. Maka saat itu juga porak pandala itu apa? Isi bumi, ya. Porak-poranda semua isi bumi, kejatuhan batu yang besar. Saudara tahu nggak batu besar itu apa? Murka Allah. Kenapa Allah murka? Allah menciptakan kita sebagai manusia ciptaannya yang diberikan hembusan nafasnya dari Tuhan. Nafas kehidupan yang dari Tuhan Yesus Kristus, dari Bapa kita yang di surga. Tujuannya kita diciptakan, kita dilahirkan ke dalam dunia ini untuk menjadi anak-anaknya. Tetapi di tengah perjalanan bangsa Israel, banyak mulai ada agama macam-macam sampai hari ini. Dan Tuhan sudah memberikan perpanjangan waktu sampai hari ini. Ya, sudah sampai tahun 2000 lebih, 2000 sebelum Masehi, 2000 2000 sebelum Yesus lahir, 2000 setelah Yesus lahir, dan sampai hari ini. Tetapi kita ini manusia tidak berpegang teguh dan tidak selalu percaya sama Tuhan. Banyak agama yang muncul di dalam dunia ini. Dan Tuhan sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada manusia selama ini. Beribu-ribu tahun, tetapi manusia tidak pernah berubah. Manusia tetap pada semua yang dia yang dia pegang, yang dia anut. Sehingga akhirnya membuat murka Tuhan turun. Dan ketika murka Tuhan turun, dunia ini mengalami porak-poranda, mengalami malapetaka, mengalami kehancuran yang hebat. Dan ketika hal itu terjadi, ya, maka Tuhan perlihatkan di mana ada sebagian di sebuah tempat kecil, tempatnya kecil cuman, itu orang benar di sana berdoa. Dan ketika ada di rumput, di padang rumput yang hijau, orang benar itu sedang berdoa, berlutut berdoa. Maka Tuhan perlihatkan orang-orang benar ini mulai naik dan naik ke atas. Dan Tuhan katakan rapture terjadi pada orang benar. Dan ketika rapture terjadi pada orang benar, sedangkan yang di dalam bumi ini ada malapetaka, ya, yang terjadi, kesusahan, semuanya terjadi. Dan ketika semua terjadi dan manusia rapture, maka tiba-tiba Tuhan perlihatkan semua habis rata jadi tanah, semua selesai, semua tamat. Lalu Tuhan perlihatkan di mana di atas ada kuda putih dengan penunggangnya yang berkata, ada suara berkata berkemenangan, berkemenangan, dan berkemenangan. Lalu Tuhan perlihatkan Tuhan Yesus turun di atas awan-awan dengan bala tentaranya, luar biasa malaikat-malaikatnya, dan Tuhan perlihatkan ada kerajaan 1000 damai. Hari ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk berbenah dan membenahi hati kita, membenahi diri kita, untuk berbalik dari jalan yang jahat kembali ke jalan yang benar. Dari hal-hal yang tidak baik kembali beribadah kepada Tuhan Sang Pencipta kita yang benar. Ya, kita bukan diciptakan dari dingkong, kita bukan diciptakan dari agama lain, bukan. Tetapi kita diciptakan dari Bapa kita di sorga. Dan Dia yang mengembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Tetapi ketika manusia itu udah diberkati, udah lupa sama Sang Penciptanya,
mulai membangun Baal-Baal, ya, mulai membangun patung-patung Baal yang dari emas. Itu membuat Tuhan itu murka, saudara. Tetapi sebelum murka itu terjadi, Tuhan sudah berikan petunjuk kepada kita supaya kita mulai menyingsingkan lengan baju kita. Kita mulai bekerja di ladang Tuhan. Dan ketika kita bekerja di ladang Tuhan, selalu kita dengar pesan Tuhan, upahmu besar di surga, demikian juga di bumi. Apa yang kau lakukan, kau kerjakan tidak pernah sia-sia. Ya. Dan hari ini kita mau lihat firman Tuhan Matius 9. Ayat 35. Matius 9 ayat 35. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, hari ini Tuhan selalu mengingatkan kita, baik melalui pesan Tuhan penglihatan nubuatan, di mana itu gandum itu sudah menguning, ya udah waktunya dituai. Tetapi tuaiannya banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Dan hari ini saudara, Tuhan mau kita bekerja. Sering kita dengar Tuhan berkata, singsingkan lengan bajumu. Bekerjalah di ladangku. Perhatikan pekerjaanku, maka aku memperhatikan pekerjaanmu. Ketika engkau memperhatikan ladangku, maka aku memperhatikan kehidupan keluargamu, rumah tangga keluargamu. Saudara, selama ini sudahkah kita menyingsingkan lengan baju bekerja di ladang Tuhan? Ya. Sudahkah selama ini Anda ikut di Zoom ini? Anda berdoa buat pekerjaan Tuhan di Zoom ini supaya semakin hari semakin diberkati Tuhan, semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh datang masuk di dalam Zoom ini. Supaya banyak sekali jiwa-jiwa yang boleh dengar firman Tuhan dan mendapatkan kabar kesukaan sorga dan mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Sudahkah saudara ambil bagian berdoa buat hamba-hamba Tuhan di Zoom ini, buat saya, buat Ibu Gembala Feben Nini, Pak Wilson, Pak Habel, semuanya, Ibu Ros, Ibu Doras, sudahkah Anda mengambil bagian mendoakan ya jemaat yang ada di Zoom ini, Bapak Hari Sabtanusa, Ibu Marta, Sevanya, semua, sudahkah Anda mendoakan masing-masing? Ketika Anda mendoakan, sama dengan Anda bekerja di ladang Tuhan. Saudara, engkau menabur doa, engkau akan menuai jawaban doa. Masalahmu pun akan mendapat jawaban yang dari Tuhan. Tetapi hari ini yang sering kita lihat di dalam dunia ini, ya, tadi ayat 35 dikatakan di mana Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ya. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara, Tuhan Yesus dulu waktu di dalam dunia, dia tidak nganggur, tidak santai, tidak mendengar kalau bapaknya suruh, kamu berangkat kerja, kalau enggak terus tidur. Enggak. Tuhan selalu berjalan, berkeliling dari kota dan desa. Ya, dan dia selalu berjalan berkeliling menyampaikan kabar kesukaan sorga
Dan dia bekerja di ladang Tuhan, dia ketemu orang sakit, dia sembuhkan. Dia doakan, dia sembuhkan. Orang kerasukan, dia doakan, dia lepaskan, setannya pergi. Orang kelaparan, dia doain. 2 ikan 5 roti menjadi banyak, bisa makan orang banyak, kenyang. 5.000 laki-laki belum termasuk perempuan. Dan Yesus tidak pernah nganggur. Dulu nggak ada mobil seperti sekarang. Dulu Yesus selalu berjalan kaki. Dari bukit ke bukit, dari gunung ke gunung, selalu menyampaikan kabar kesukaan. Dan dulu jalannya itu fasilitasnya cuma perahu. Naik perahu nyebrang. Ya. Kalau Anda pernah ke Mesir, ke Israel, Anda bisa lihat. Zaman dulu kalau Yesus bekerja, Yesus menyampaikan kabar kesukaan surga, menyampaikan firman Tuhan Injil. Coba itu naik onta, coba naik itu keledai, coba itu jalan kaki. Kita aja yang jalan capek, apalagi Yesus. Tapi dia tidak pernah mengenal lelah, dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu menyampaikan kabar kesukaan surga. Dia selalu mendoakan orang sakit sembuh. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Dan Tuhan melayani semua itu gratis. Tidak nunggu dapat amplop. Kalau kita sekarang melayani, kita lihat-lihat yang dilayani, betul? Kita pilih-pilih. Kalau kering tidak ada amplopnya, males. Saya sibuk, saya nggak bisa. Tapi coba kalau yang ada gulanya, tidak usah dipanggil, datang sendiri. Besuk sendiri saudara. Tapi hari ini, mari. Bukan begitu, Tuhan mau layani dengan segenap hati. Tuhan mau kita mencari jiwa-jiwa yang tersesat. Jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Masih banyak jiwa-jiwa. Jangan seperti yang saat ini terjadi. Ya, cuman comot jiwanya dari persekutuan A, dipindah di B. Dari B dipindah lagi ke C. Jiwanya jadi muter jalan-jalan Senin sampai Sabtu. A, B, C, D datang keliling. Ketemu orang ya itu aja. Saya kalau khotbah di persekutuan doa A, saya lihat wajahnya ada di sini. Saya diundang lagi di timur, saya lihat wajahnya orang ini ada di sini. Ya, karena jalan-jalan. Buat apa? Anda cuma jalan-jalan tapi nggak pernah ada pembenahan. Nggak ada berbenah, nggak ada perbaikan, nggak ada pertumbuhan, sia-sia. Tetapi ketika Anda setia, dan ketika Anda setia, Anda mulai hari ini belajar. Banyak jiwa-jiwa yang dari seluruh banyak agama yang Tuhan perlihatkan ada di sekitar dunia ini. Banyak berbagai macam. Banyak jiwa-jiwa yang tersesat yang belum mengenal Tuhan. Itu yang diambil, itu yang dilayani. Itu yang mulai disampaikan kabar kesukaan sorga. Caranya gimana? Ketika mereka mengalami kesesakan, Anda doain. Ketika mereka mengalami sakit, Anda doain. Ketika mereka mengalami kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Oh iya ya, ternyata Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Dan mereka pun akan datang sama Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kita semuanya. Untuk mencari domba-domba yang tersesat. Untuk mencari jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Karena satu jiwa bertobat, malaikat di surga bersukacita, bersorak-sorai. Iya. Dan ketika saya pernah sampaikan, ketika kita memenangkan satu jiwa, berkat Tuhan itu luar biasa. Dari kita naik, saya umpamakan nih, dari kita naik sepeda ontel, tiba-tiba Tuhan angkat kita naik sepeda motor. Dan kita bekerja di ladang Tuhan dengan setia. Kita memenangkan jiwa-jiwa dari sepeda motor, tiba-tiba berubah naik mobil. Itu dengan cara Tuhan. Kita enggak tahu, tetapi Tuhan tahu. Jangan cuma ambil dari sini dipindahkan. Kelihatannya kita adalah pahlawan bawa jiwa-jiwa banyak. Tapi jiwanya orang lain yang kita bawa, Akhirnya kita enggak dapat apa-apa, saudara. Yang terjadi apa? Peperangan sesama persekutuan doa. Peperangan sesama hamba Tuhan. Sehingga hanya ada persaingan yang tidak sehat.
Dan ketika ada persaingan tidak sehat hanya karena jiwa-jiwa, enggak ada yang dapat selamat, saudara. Tetapi hari ini, Tuhan sangat mengasihi kita semuanya. Sebelum hal ini terjadi, Tuhan mau kita mulai bergerak, mulai mengajak teman-teman kita, mulai membawa teman-teman kita datang kepada Tuhan. Mereka mendapat kasih Tuhan, mendapat pertolongan dari Tuhan. Di sini ada beberapa orang ya yang bukan anak Tuhan. Tetapi ketika mengalami masalah, dia mulai datang sama Tuhan. Dan ketika dia datang sama Tuhan, dia merasakan ada damai dalam hatinya. Daripada waktu aku dulu. Ya. Dan ketika dia sampai punya tekad, aku mau ikut Tuhan. Aku melepas semua yang dulu. Aku mau tetap berjalan sama Tuhan. Aku mau ikut Tuhan. Anda menang. Dan ketika Anda menang, memang bukan kalau menang lalu kita tenang-tenang. Enggak. Memang masalah persoalan selama kita hidup di dalam dunia ada. Enggak, mungkin enggak ada. Enggak ada kalau kita sudah meninggal. Ya, masalah persoalan selalu datang dalam hidup manusia di bumi. Tetapi ketika engkau berjalan bersama Tuhan di dalam koridor kebenarannya, maka engkau cakap melalui segala masalah persoalan, engkau cakap melalui segala perkara, dan engkau akan tampil sebagai seorang pemenang. Dan ketika engkau tampil sebagai seorang pemenang, engkau berkemenangan, maka engkau bisa memenangkan yang lain dan memenangkan yang lain. Dan hari ini Tuhan berkali-kali berkata, tuaian itu banyak, tetapi pekerja sedikit. Kenapa pekerjanya saat ini banyak yang pilih-pilih? Banyak yang bekerja lihat sikon. Banyak yang bekerja lihat dulu PK. Ya, maaf kalau ada hamba Tuhan. Tetapi ketika engkau melayani dengan kasih, melayani dengan segenap hati, upahmu besar di surga, demikian juga di bumi. Di bumi hidupmu itu dipelihara Tuhan. Tidak akan kekurangan. Kemarin waktu saya di panti, itu orang-orang semua di panti, semua orang yang pada sakit hati. Tidak mungkin ada orang masuk panti dengan sukacita, sewenang aku dilebokno di panti. Tidak mungkin. Semua yang ditaruh di sana terpaksa masuk sana. Kenapa? Karena anaknya, keluarganya nggak sanggup ngerawat, ya, merepotkan. Saya waktu di sana ada seorang anak muda, pikir saya, loh ini engkau ganteng, kenapa kau datang? Ternyata dia kirim bapaknya di sana, ditaruh di panti. Masih muda. Kenapa? Nggak sanggup ngelayani, merepotkan. Ya, ada lagi yang anaknya itu dokter di rumah sakit terkenal di Surabaya. Tetapi orang tuanya dua-duanya suami istri ditaruh di panti. Bisa bayar, anaknya bisa bayar, dikasih fasilitas yang bagus di panti. Pakai suster lagi. Ya, kenapa kok ditaruh di panti? Uang anaknya dokter. Lo kan uangnya banyak. Dia berkata nggak sanggup. Kenapa? Karena orang kalau sudah tua, kita besok juga jadi tua, saudara. Semua kita akan jadi tua. Dan kita akan mengalami seperti ini. Dia berkata, aduh kalau di rumah nggak tahan. Itu BO-nya kececeran di sana sini. Bau satu rumah. Dan biasanya orang tua pikun, dia pegang, lalu dia pegang pintu. Wah, merepotkan satu rumah. Bau di mana-mana. Ngompol di mana-mana, pesing. Iya kan? Nggak tahan. Daripada repot-repot karena punya uang, taruh aja di panti. Sudahlah. Saya lihat di YouTube, ya. Dulu orang tua, ketika dia mempunyai anak kecil, orang tua itu senang sekali mengganti popok anaknya, ya, karena kencing. Senang sekali mengganti popok anaknya, celana anaknya, karena beol. Ya, bau pesing, bau busuk, tapi senang, sukacita sambil dilayani. Tetapi anak-anak sekarang, ketika dia mulai melayani orang tua yang ngompol, yang beol kececeran, marah-marah, bukan dilayani dengan senang hati, tetapi tidak tahan. Karena nggak tahan, pilih ditaruh panti saja. Bersyukurlah Anda, berbahagialah Anda,
kalau hari ini Anda tua, masih dilayani di rumah anak menantu cucumu. Ojo rewel-rewel, ojo cerewet ya. Kenapa? Karena anak menantumu masih menerima engkau dengan tangan terbuka. Syukur kalau dilayani dengan kasih. Anda tahu, ketika orang-orang di panti itu dimasukkan di sana terpaksa, bukan keinginan dia, tapi terpaksa. Suami istri ini, istrinya udah nggak berdaya apa-apa, udah kayak stroke, nggak bisa apa-apa. Suami masih sehat, masih bisa jalan-jalan di dalam panti. Bayangin. Tetapi sekali lagi, kenapa Tuhan suruh kita jenguk orang-orang yang di panti? Karena Tuhan tahu semua orang tua yang di panti, kelihatannya mereka senang, mereka nyanyi, tetapi hati mereka sebenarnya nangis. Karena mereka rindu keluarga, mereka rindu anak menantu cucunya. Tetapi tidak bisa, karena mereka tidak bisa menerima keadaan orang tua yang model begini. Nah, Tuhan lebih tahu orang-orang yang model begini semuanya ini pasti merasakan sakit hati, hatinya teriris, hatinya kecewa, hatinya menyesal, menyesali nasib, menyesali hidup. Dan kalau ini dibiarkan diteruskan, tidak ada orang yang besuk, tidak ada orang yang menjelaskan, tidak ada orang yang menyampaikan kabar kesukaan sorga. Mereka semua masuk neraka. Tidak ada yang selamat, tidak ada yang masuk surga. Karena hanya kebenaran, hati yang benar, hati yang bersyukur yang membuat pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Jangankan yang di panti. Kita aja sebagai hamba Tuhan, kelihatannya dipakai Tuhan luar biasa, jemaatnya ratusan, ribuan, jutaan. Tetapi kalau hatimu masih ada kekecewaan, kejengkelan, kepahitan, tidak masuk surga. Tidak bakal masuk surga. Masih untung kalau di tengah ngos-ngosan, napasnya satu-satu, seeling minta ampun sama Tuhan. Ketika engkau masih ingat minta ampun sama Tuhan, seperti dua orang yang disalib di kiri kanan Yesus. Di detik terakhir dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan mengampuni. Dan ketika engkau bisa minta ampun sama Tuhan, engkau akan berangkat dan engkau akan tiba di mana pintu surga terbuka bagimu di surga. Dan hari ini mari layani. Tuhan katakan kembali layani. Karena apa? Tuaian itu banyak sudah menguning, tetapi penuainya sedikit. Karena kita tidak mau bergerak, kita nggak mau berjalan, kita cuman sebagai pelaku, kita cuman sebagai pendengar dan pelaku, dan kita cuman untuk diri kita sendiri. Tapi hari ini mari kita mulai belajar mengajak yang lain yang belum mengenal Tuhan, mulai diajak supaya ketika mereka mendengar pesan Tuhan, ketika mereka mendengar, saya nggak tahu kan semua saya doain, banyak saya nggak kenal. Hari ini saya lihat banyak nama-nama baru, ya saya nggak tahu. Tetapi ketika ada pesan Tuhan yang disampaikan, ketika itu pas mengenai hati mereka dan itu pas benar buat mereka, mereka akan heran. Mereka akan berkata, iya ya kok tahu ya. Tuhan tahu. Dia berbicara melalui Roh Kudusnya. Kenapa? Supaya orang yang tadi terkena ini dijamah hatinya sama Tuhan dan mereka boleh kenal Tuhan. Mereka mulai mendekat kepada Tuhan. Mereka mulai beribadah dari hari ke hari. Mereka mulai dibenahi, mulai dibersihkan dan dibersihkan. Dan ketika sudah dibersihkan dan dibersihkan, mulai ada pertumbuhan rohaninya yang dari anak-anak mulai meninjak dewasa, mulai remaja mulai dewasa. Dan mulai ada proses demi proses dalam kehidupan ini. Dan mereka tetap berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Mereka bisa melewati semua proses demi proses. Dan ketika mereka bisa melewati dan mereka terus berkemenangan dan benar di hadapan Tuhan. Dan akhirnya
tiba saatnya harus kembali di Bapa yang di surga, maka pintu di surga terbuka bagimu. Di surga demikian juga di bumi. Oleh sebab itu mari, hari ini sudah bukan lagi zamannya ngerasani, menjelekkan, menjatuhkan, sudah bukan. Tetapi sekarang saatnya kita berbenah, kita koreksi diri, kita berdoa. Nggak usah mengurusi yang bukan urusan kita, nggak ada untungnya. Malah kita kena sasaran. Lebih baik kita berdoa, kita mulai berbenah, kita ngurusi keluarga kita, anak menantu cucu kita. Jangan sampai kita yang masuk surga, anak menantu cucu ketinggalan. Jangan. Tuhan mau semuanya masuk surga. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kita lagi, Yesus dulu melayani tidak pernah kenal lelah. Pagi, siang, malam dia selalu berjalan. Dia selalu ketemu orang didoain, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang bisu bisa berkata-kata. Ya. Dan firman Tuhan selalu menceritakan di mana yang ada di masa krisis ya, nggak mungkin bisa hidup besok. Seperti janda yang miskin, ya. Hari ini masak, besok udah mati, nggak tahu lagi apa yang mau dimasak. Tetapi ketika dia datang sama Tuhan, dia dengar-dengaran akan petunjuk Tuhan, dia melakukan sesuai petunjuk Tuhan, minyaknya nggak pernah habis, tepungnya nggak pernah habis, dan dia nggak mati, tetapi dia sembuh, mengalami kesembuhan. Saudara, yang Tuhan mau kita belajar. Yesus sudah lahir, Yesus sudah mati. Sebelum mati dia sudah menunjukkan dia sebagai teladan buat kita, supaya kita juga berkemenangan. Dan hari ini mari kita belajar, ya. Kita belajar menjadi penuai-penuai yang berhasil. Menjadi penuai-penuai yang mendapat hasil yang luar biasa. Kenapa? Ketika engkau benar. Tuhan lihatkan tadi kan, orang benar ditaruh di tempat di atas. Cuman sedikit, saya lihat cuman satu peta aja orang benar. Mereka berdoa siang malam memakai jubah, kasut, dan ikat pinggang kebenaran. Dan ketika ada batu besar menimpa dunia, semua hancur berantakan. Coba batunya besar, dunia ini seberapa besar? Tetapi ketika begitu dapat batu besar itu jatuh, semuanya porak-poranda. Saudara, yang bisa membuat semua porak-poranda adalah murka Allah. Dulu waktu Tuhan murka, hanya Nuh yang diselamatkan. Nuh dan seisi keluarganya selamat karena benar di hadapan Tuhan. Semua manusia mati kena air bah. Dan hari ini Tuhan sudah ingatkan, sebelum hal itu terjadi, yang terjadi adalah kekeringan dahulu. Ketika ada kekeringan dan kelaparan melanda dunia, Tuhan sudah melihatkan banyak manusia mulai menghujat dan menghujat Tuhan. Mereka tidak bersyukur tapi menghujat. Tetapi sebelum kekeringan melanda, sebelum ketandusan melanda, kegersangan melanda dunia, Tuhan sudah berikan petunjuk kepada kita. Biarlah engkau memperhatikan pekerjaanku, menabur dan menabur. Kenapa? Karena sebentar lagi ketika tanah itu tadi disuruh nabur karena tanahnya subur dan gembur ya. Tetapi ketika manusia tidak mengindahkan, dan ketika mulai tanah itu menjadi keras sampai jadi keramik semua. Dan ketika jadi keramik semua, Tuhan perlihatkan manusia bawa emasnya berkilo-kilo, ditotokkan di keramik-keramik itu. Tidak ada terjadi mujizat. Emasnya satu karung ditumpahkan di keramik itu. Tidak ada mujizat. Tidak ada pertumbuhan. Tidak ada pertumbuhan. Tidak ada perkembangan. Tetapi saat inilah ketika saatnya tanah subur dan gembur. Lakukan. Supaya apa? Ketika semua tidak bisa tumbuh, Anda tinggal menuai hasilnya.
Anda tidak mungkin sampai kekeringan dan kelaparan. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu sayang sama kita. Dia berikan jalannya, dia berikan kuncinya. Supaya apa? Supaya kita bisa menapaki dan masuk ke tahun 2025. Dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Dunia boleh mengalami sesuatu terjadi, tetapi orang benar tetap berjalan bersama Dia. Asal pakai kasut yang dari Tuhan. Jangan pakai sepatumu biasa. Kalau engkau pakai sepatu biasa, engkau berjalan, engkau bisa terpreset ya. Engkau bisa terpreset dengan kerikil kecil aja, engkau juga bisa kepreset. Engkau bisa kesleo. Engkau bisa masuk lubang demi lubang. Bahkan engkau bisa masuk lumpur. Engkau bisa masuk di got-got. Ya, tetapi kalau engkau memakai kasut yang dari Tuhan, engkau tidak akan bisa tergelincir jatuh, nggak bisa. Kenapa? Karena kasut yang dari Tuhan itu membawa engkau berjalan di atasnya. Di atasnya, jadi bukan nginjek. Engkau cuma di atasnya. Jadi engkau melewati lubang-lubang itu nggak sampai kena lubang, engkau jalan di atasnya aja. Di kerikil-kerikil itu, engkau cuma jalan di atasnya. Kakimu tidak kena kerikil. Dan kau aman dan nyaman selamat sampai tujuan. Dan kau berkemenangan. Berjalan bersama Yesus dengan penyertaan Tuhan. Engkau pasti berhasil. Engkau pasti sukses. Engkau pasti berbahagia rumah tangga keluargamu. Dan berkelimpahan. Mari Bapak Ibu Saudara. Ya. Dari tadi yang Anda ambil apa saudara? Dari tadi saya sudah sampaikan pesan Tuhan buat saudara. Yang saudara ambil apa maknanya? Kenapa Tuhan sangat mengasihi? Yang ada di sini di Zoom ini banyak yang STW loh. Iya kan? Banyak yang STW. Kenapa? Dan banyak STW-nya pengalaman lagi. Udah melayani Tuhan. Udah nyampein firman Tuhan. Ada gembala juga. Luar biasa. Tetapi Tuhan mau semuanya berkemenangan sampai akhir. Dan pintu surga terbuka bagimu di surga. Demikian juga di bumi. Kenapa saya harus melayani di panti jompo kok enggak panti anak-anak aja? Kenapa? Karena semua yang di jompo itu STW. Tinggal nunggu giliran pulang. Tahun lalu yang masih nyanyi sama saya, masih ada fotonya, umur 83. Luar biasa nyanyi Holland Sprekan lagi. Tahun ini udah nggak ada, udah masuk surga. Ya. Tahun ini ganti orang yang bongkok badannya masuk. Tetapi ketika kita kunjungin, kita berikan pencerahan, kita berikan firman Tuhan, jangan mangkel ya, jangan sakit hati. Saya lihat ada yang nangis. Yang ibu-ibu nangis. Kalau yang bapak dia tidak sungkan, dia nangis, sungguh nangis. Ya. Kenapa dia sampai nangis? Berarti dia kecewa. Selama hidupnya dia bekerja, cari uang. Cari uang untuk istri, untuk anak-anaknya. Ketika udah tua nggak berdaya, dibuang ke panti. Bayangin saudara, apa ndak sakit? Sakit. Tetapi Tuhan tetap sayang. Tuhan kirim kita untuk apa? Untuk mengobati sakit hatinya. Untuk dia bisa mengampuni dan mengasihi. Ketika dia bisa mengampuni dan mengasihi, sewaktu-waktu dia harus pulang. Dia selamat, dia masuk surga. Dan ketika dia selamat, dia masuk surga. Upahmu besar di surga, demikian juga di bumi. Dan hari ini mari ya persiapkan diri karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dan sebelum hal itu terjadi, enak loh kita ini di Zoom kita ini. Kenapa? Karena sebelum terjadi Tuhan sudah kasih tahu. Sebelum batu besar itu jatuh ke bumi. Sebelum murka Allah itu turun ke bumi. Kita dikasih waktu untuk berbenah. Untuk membenahi hati kita.
mempersiapkan diri kita benar di hadapan Tuhan. Ketika kita benar di hadapan Tuhan, rapture terjadi. Ya, Anda pilih rapture atau pilih bergumul di dunia. Ya, di sini saya melihat dari hari ke hari, saya yang dengar suara Tuhan, saya yang menyampaikan buat Anda semua. Saya mengambil pelajaran, emasmu tidak akan menyelamatkan engkau. Kan disuruh beli emas, suruh beli dolar kan? Emasmu tidak bisa, dolarmu tidak bisa menolong engkau. Kenapa? Walaupun kau punya emas, punya dolar banyak, tetapi ketika kekeringan melanda dunia, tidak ada air, tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan. Nanam apa aja nggak ada airnya, nggak ikat tumbuh. Petani berhenti semua karena nggak ada airnya. Dan ketika petani berhenti semua, tidak ada beras, tidak ada gandum. Buah aja juga nggak ada yang dimakan. Nggak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum. Ketika hal itu terjadi, orang mulai kesakitan, orang mulai marah, orang mulai sumpah serapah, dan orang mulai kurus kering dan mulai jatuh satu persatu tergeletak. Tetapi orang benar tidak akan mengalami itu. Orang benar akan ada di suatu tempat yang sudah Tuhan sediakan. Anda tetap menikmati hasil. Kenapa? Karena ketika waktu yang subur engkau sudah menanam dan waktu kekeringan terjadi engkau menuai, engkau tinggal makan hasil tanamanmu. Engkau menikmati semuanya bersama Yesus. Dan ketika tiba saatnya rapture terjadi. Jadi mulai hari ini udah gak usah pikirkan, aduh masalahku, aduh suamiku, aduh istriku. Udah gak usah dipikirkan. Serahkan saja semua ke dalam tangan Tuhan. Berdoa. Ketika engkau berdoa, doa orang benar itu besar kuasanya. Dan ketika engkau terus berdoa dan berdoa, tiba-tiba Tuhan berikan terobosan terjadi. Tuhan berikan terowongan yang buntu itu mulai Tuhan lepaskan dan ada terobosan terjadi yang buntu mulai lancar kembali. Dan Tuhan berikan kemudahan, keleluasan, engkau bisa berjalan maju dan maju. Dan engkau berkemenangan. Ya, mari. Semuanya gak bisa kita bawa. Kita lahir gak bawa apa-apa. Pulang juga gak ada bawa apa-apa. Jadi buat apa kita bersusah payah. Pagi, siang, malam kerja, cari duit. Ya, waktu sehat aku gak butuh pendamping. Aku ndak butuh, aku sehat, aku kuat, aku bisa cari duit, aku bisa mandiri. Tetapi ketika engkau tidak berdaya, umur 70 engkau ndak kuat, jalan aja nggak kuat, engkau mulai mikirkan, aku butuh pendamping. Ya, tapi udah terlambat. Tetapi mari berjalan bersama Yesus. Kalau memang engkau harus sendirian, Tuhan akan menyertai engkau, Tuhan akan melindungi, memberi kekuatan kepada engkau. Sampai akhir engkau melayani dan sampai akhir pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Oleh sebab itu mari ya kita belajar, jangan cuman dengar pesan Tuhan tapi kita nggak ngerti terus mau lakukan apa nggak tahu, jangan. Tetapi kita melakukan sesuai petunjuk Tuhan. Jadi ada awal, ada akhir. Akhirnya adalah bertahan sampai akhir berkemenangan. Dan namamu tercatat di dalam buku kehidupan Al-Hayat. Dan pintu surga terbuka bagimu di surga. Demikian juga di bumi. Saudara, saya pernah saksikan kan. Saya mengenal seorang ibu tidak menikah. Dari muda sampai tua tidak menikah padahal orangnya cantik. Saya jamin dia cantik waktu mudanya. Pasti banyak pria-pria yang mengagumi, yang mendekati. Tetapi dia tidak mau menikah. Kenapa? Bukan tidak mau, ya. Tetapi karena bisa cari duit, dia bisa menghidupi keluarganya, adik-adiknya. Dia merasa dia bisa, dia perkasa. Dan ketika dia sudah mulai merasakan umur 50, dia mulai sendirian. Kenapa? Karena semua adik-adiknya sudah menikah, semua punya anak. Dia sendirian. Waktu dia sendirian, dia baru merasakan butuh pendamping. Tetapi ketika dia merasakan butuh pendamping, udah umurnya 50, ya. Kalau udah 50 cari pendamping kan susah ya, sulit, ya. Tetapi ya kalau cantik mungkin gampang ya. Ini karena diterpa kehidupan,
yang begitu keras, yang mengharuskan dia mandiri. Akhirnya keras, sak orangnya jadi keras, sak wataknya dari keras, semuanya jadi keras, nggak bisa dibengkokkan. Dan karena kekerasannya itu, nggak ada yang berani dekat. Adik-adik yang tadinya sama dia, hidup sama dia, mulai menjauh. Apalagi ipar-ipar nggak cocok, menjauh semua. Kenapa? Karena keras. Tetapi untungnya keras masih di dalam Tuhan. Sama saya ketemu saja, kerasnya bukan main. Loh, saya sampai ngomel ya. Saya bilang, aduh, mama saya aja enggak seperti kamu. Kamu ini keras benar, jahat benar, ngalah-ngalahi mamaku. Saking kerasnya. Tapi saudara, ketika dia bergaul terus berdoa dan mulai umur 60, mulai 70, enggak berdaya. Dia butuh orang. Dia butuh seorang teman untuk curhat. Dia butuh pendamping. Ya. Dia dapat pembantu gak ada yang kerasan. Berapa hari keluar dan keluar selalu. Kenapa? Karena keras. Karena disiplin. Karena semuanya harus sesuai dengan dia. Tidak ada yang tahan. Sampai tua hidupnya sendiri. Ya. Dan ketika saya bersama dia terus. Sampai sebelum dia meninggal. Tuhan sudah perlihatkan di mana Tuhan lo lihat dia. Tuhan terima dia. Dan Tuhan katakan dia akan kembali ke haribaanku. Dan sebelum dia kembali ke Tuhan, dari kekerasannya itu dia sudah mulai lembek, sudah mulai lentur, sudah mulai rendah hati, sudah mulai baik. Dan ketika dia mulai baik, dia bisa berdoa, dia bisa mengampuni semua saudaranya. Ya, dia bisa mengampuni semuanya. Ada pemberesan. Sehingga ketika tiba saatnya dia harus meninggalkan isi dunia ini, gak usah sakit lama-lama. Cuman 1 malam. Tuhan cuma kasih sakit 1 malam, perutnya sakit. Besoknya sore udah berangkat dengan tenang. Dan ketika mau berangkat itu pun, saya tanya Tuhan, berangkatnya kapan? Ya kan? Tuhan bilang sebentar lagi berangkat. Saya cuma bilang, Tuhan sayang, Tuhan cinta, Tuhan tahu kamu sudah lelah, kamu sudah capek, dan Tuhan sediakan rumah di sorga. Dan sebentar dia berangkat. Ini benar-benar masuk surga. Karena hidupnya selalu dalam kebenaran. Tidak menikah dan dia selalu melayani Tuhan. Selama dia mengarungi hidupnya banyak terpaan, godaan, himpitan, tantangan, rintangan, tidak berdaya. Tetapi dia bertahan. Tidak bisa makan, dia bertahan. Saudara, sampai akhir hidupnya dia bertahan dan hidup dalam kebenaran dan dia berkemenangan dan pintu surga terbuka baginya di surga. Kenapa saya bisa berkata karena Tuhan perlihatkan dia masuk surga. Tuhan perlihatkan yang menjemput dia adalah malaikat. Mari saudara, hari ini ya kita mulai ambil bagian, kita mulai bekerja di ladang Tuhan. Bukan mencangkul di sawah, bukan. Anda berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Anda bekerja buat teman-teman kita. Mungkin Ibu Joanna, Ibu Maria Kurniawati, J. Hendra. Semuanya Anda doain satu-satu yang Anda ingat. Dan ketika Anda mendoakan dan mendoakan. Kelihatannya biasa-biasa. Tapi upah besar di surga demikian juga di bumi. Saya pernah ada seorang ibu tidak punya kerjaan. Ya, saya bilang doain aja. Doain nama-nama. Semua jemaat Tuhan doain. Dia bilang ya sudah tak coba tak praktek. Loh kan gampang toh doain. Dia cuma doain tiap hari si A si B didoain. Tidak lama dia cuma bilang apa Cik Ling Ling. Saya dapat berkat tiba-tiba ada orang datang. Kasih amplop 300.000. Puji Tuhan. Lalu dia cuma doa lagi. Ketika dia doa lagi tiba-tiba ada orang ketemu sama dia. Kasih dia amplop 500.000. Puji Tuhan. Dan ketika dia doain terus. Tiba-tiba Tuhan mulai buka jalan. Tuhan buka jalan, dia mulai bikin pangsit. Ya, dia bikin pangsit. Dan ketika dia bikin pangsit, dia tawarin ke teman-teman laku. Dari sana dia tetap
mendoain, dan dia tetap kerja pangsitnya. Dan ketika Tuhan buka jalan, Tuhan tidak pernah setengah-setengah kalau buka jalan. Dan Tuhan berikan perluasan terjadi, kemudahan terjadi. Pangsitnya bisa masuk, kantin-kantin bisa masuk supermarket. Dan hari ini beliau diberkati Tuhan luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, bekerja di ladang Tuhan. Berdoa. Jadilah penuai-penuai yang cekatan. Jadilah penuai-penuai yang handal. Maka upahmu besar di surga, demikian juga di bumi. Jangan cuman mau enak tarik kiri, tarik kanan, jangan. Tetapi kita benar-benar memenangkan jiwa-jiwa yang masih banyak di luar itu. Banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Yang membutuhkan kasih kita. Ya. Di panti itu tidak semuanya orang Kristen. Ada orang seberang, ada orang macam-macam. Ya. Tetapi ketika terus dikasih firman Tuhan, dikasih firman Tuhan, mereka merasakan ada kasih Tuhan. Kasih Tuhan terus yang ada dalam hatinya, ada kasih Tuhan dalam hatinya. Maka saya percaya happy endingnya, terakhirnya dia terima Yesus. Dan terakhirnya dia pun mendapat keselamatan yang dari Tuhan. Dan ketika engkau melayani sampai akhir, ya, engkau akan mendapat pahala yang tidak terduga dari Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berbenah, membenahi hati kita, jangan nunggu, tetapi bergerak berdoa. Ya, saya lihat Anda nunggu, namanya dipanggil sambil tiduran, sampai enak rasanya tidur, apa ngenteni pokoknya namanya dipanggil. Tapi belajarlah berdoa. Ketika Anda menabur doa, Anda menuai jawaban doa. Yang menuai Anda bukan, doamu mendapat jawaban. Ya, mari. Ketika Anda berdoa dan berdoa memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan sediakan memberikan yang terbaik kepada Anda. Ya, mari Bapak Ibu Saudara. Biarlah hari ini kita belajar sampai di sini dan kita tidak mendengar, tetapi kita juga melakukan. Ya, saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Ada Ibu Gembala Feben ini? Ada, Cik. Ya. Mari Silakan saudara, berdoa, Ibu. ya, kita berdoa saudara dengan kerendahan hati. Kita menghampiri takhta hadirat Tuhan dengan membawa ucapan syukur kepada Tuhan apapun yang kita hadapi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, ramakana makaria ramasurya ramasangkar. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ya apa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dengan membawa semua pergumulan kami dalam hidup ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Memang sudah saat dan waktunya kami makin setia kepada Tuhan. Haleluya. Karena hidup dengan tantangan dan tidak bisa menghindar dengan masalah dan persoalan. Tapi biarlah kami membawa hidup kami juga semakin dekat kepada Tuhan. Agar kami kuat, agar kami mampu, agar kami dimenangkan. Haleluya, dari segala himpitan hidup dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Tuhan Yesus tidak pernah berubah sekarang dan selama-lamanya. Dan rahmat-Nya selalu baru. Itu dan menjangkau Tuhan. Engkau tahu setiap pribadi telah menghadapi semua pergumulan. Semakin hari semakin penuh dengan persoalan, penuh dengan yang begitu berat dalam hidup
kehidupan ini. Kalau kami tidak mencari Tuhan, akan binasa. Kalau kami tidak mencari firman Tuhan, kami akan tersesat, kami akan hilang, kami akan Tuhan, haleluya. Tidak ada pengharapan. Itulah sebabnya tolong kami Tuhan, firman-Mu dapat menerangi hati pikiran kami, untuk kami mendapatkan pencerahan dari sorga, sehingga yang hati yang gelap itu boleh diterangi, pikiran-pikiran yang panik akan diberikan, oh haleluya, haleluya, pertolongan dari Tuhan. Karena firman mengatakan, haleluya, bagi mereka yang berbeban berat datanglah, Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan menyediakan pengharapan bagi setiap kami, bahwa kami semakin dekat kepada Tuhan, biar kami tidak fokus dengan masalah kami, tetapi kami bisa berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami bisa setia mendukung pelayanan. Kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kami fokus dengan masalah dan persoalan yang tidak pernah berakhir ini selama kami hidup di dunia. Oh Tuhan, biarlah kami diberikan hikmat, akal budi dan bijaksana Tuhan. Haleluya. Selama kami hidup di dunia ini, masalah itu datang terus menerus. Oh Tuhan, lain ceritanya kalau kami sudah ada di dalam tanah, kami tidak ada masalah lagi. Tapi kami menunggu, kami sedang mengerti, oh Tuhan, mengerjakan keselamatan kami, supaya kami dapat, oh haleluya, bisa ikut rapture Tuhan. Itu yang sedang kami perjuangkan. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ramakana makarya lamas sangkara makuria lamas. Dia ramakana makarya lamas suria lamas sangkara. Tuhan tenangkan setiap hati dan jiwa kami masing. Engkau tahu Tuhan, kami butuh Engkau. Kedua tangan kami yang lemah, kuatkan lutut kami untuk berdiri teguh di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih. Kami percaya yang sakit boleh disembuh, yang lemah dikuatkan. Oh Tuhan, yang putus asa diberi pengharapan, yang mereka jalan tersesat Tuhan tarik kembali jalan Tuhan. Tuhan tolong mereka yang sedang di pergumulan, Tuhan memberi jalan yang terbaik untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih hamba-Mu yang sudah menyampaikan hati Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati pergumulannya. Tuhan, Engkau tahu tidak ada satu pun manusia yang bisa menjadi sandaran hidupmu. Tidak ada satu pun manusia yang bisa kami selain hanya Tuhan saja. Sebabnya hamba-Mu boleh melayani pekerjaan Tuhan. Itu bukan karena memiliki kelebihan dan lain sebagainya. Itu karena anugerah. Itu karena kasih karunia. Itu sebabnya Tuhan Engkau mau pakai hamba-Mu sebagai pendamping. Makin Tuhan dia setia kepada Tuhan. Hidup takut kepada Tuhan. Tuhan tambahkan hikmat, akal budi dan pengharapan. Tuhan berkati Tuhan anak cucu mantunya. Berkati pelayanan konsep. Berkati juga, oh Tuhan pelayanan di Meswan, baik di Menara Doa, oh Tuhan pelayanan juga pelayanan di kota Surabaya dan sampai menjangkau di luar kota. Dan juga kami berdoa, bila haleluya, besok pagi hamba-Mu akan ada pelayanan Nganjuk. Tuhan berikan ekstra kekuatan, kesehatan, supaya hamba-Mu terus dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba serahkan semuanya kepadamu. Biarlah keajaiban Tuhan terjadi. Pekerjaan setan, iblis, roh-roh jahat yang menghancurkan, yang hendak mengacaukan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan dan kemenangan Tuhan, agar kami boleh terlepas dan kami boleh memiliki Roh Kudus dan firman, bisa belajar mengampuni, belajar mengasihi, rela berkorban walaupun perasaan hati ini tersakitkan. Oh Tuhan, kami percaya kalau kami bisa mengalah, Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, Tuhan itu penuh dengan pengampunan,
bahwa kami sadar kami bukan manusia yang super, kami bukan manusia yang baik, Tuhan. Kalau kami bisa berdiri di depan hadirat Tuhan, kami bisa melayani, kami bisa beribadah, bukan karena kami bisa berbuat ini dan itu dan lain sebagainya. Semuanya kepercayaan yang Tuhan berikan, biarlah kami dapat hargai, kami indahkan, kami lakukan dengan baik. Tuhan, tolong kami semuanya, berkati hamba-Mu Cikliling Tuhan. Haleluya. Apabila sebentar akan lanjutkan ibadahnya, pelayanannya, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih, berikan ekstra kekuatan dan kesehatan, sukacita dan bahagia. Demikian juga kami berdoa untuk co-host, Tuhan berkati. Oh Tuhan, David suami istri yang boleh setia sampai hari ini, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan. Demikian Asia, Tuhan juga pakai untuk menjadi alat Tuhan. Kau berkati keluarga mereka, berkati pergumulannya, pekerjaannya, masa depannya. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, baik Bapak Andi, Bapak Moses, oh Tuhan Bapak, haleluya, Wilson Pangkai, Tuhan kami juga berdoa untuk, oh Ibu, haleluya, Yesus Mampau, kami doakan juga Ibu Dorcas, Ibu Deborah, oh Tuhan, haleluya, haleluya, kami serahkan Ibu, hamba-hambamu yang lainnya, mungkin hambamu tidak bisa menyebut nama mereka satu persatu. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha mengerti, Tuhan berkati pelayanannya, pengembalaannya, keluarganya. Tuhan tolong pergumulannya Tuhan. Kalau mereka harus pikul salib buat Tuhan, biarlah Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan jemaat Tuhan yang boleh tetap setia sampai saat ini. Maka Tuhan melimpahkan berkat kemurahan atas mereka semua bersama keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan izinkan kami untuk, oh Tuhan, menadahkan tangan kami di depan Kau Tuhan, turun tangan untuk memberkati kami. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat kasih sayang Bapa di surga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, menyertai dan melimpahkan berkat damai sejahtera, ketenangan, keselamatan, masa depan yang penuh pengharapan dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Benini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan. Ya. Dan dipakai Tuhan semakin terbiasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Sama-sama. Tuhan Yesus berkati Cikling. Oke. Sama-sama Ibu Gembala. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ada pesan Tuhan bisa disampaikan? Ada? Penglihatan nubuatan ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Ya, kalau nggak ada kita lanjut. Ada? Iya. Ibu Lindiawati Sutikno, silakan. Iya. Di Roma 12 ayat 1 dan 2. Bentar ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya Tuhannya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan
manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi setiap hari kita harus mempersembahkan tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus mampukan kita menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia sampai akhir hidup kita. Setiap hari kita harus kerja taat ya. Kita harus menjaga hati kita dan lidah mulut kita ya. Karena hati itu di Amsal 4 ayat 23 hati karena jagalah hatimu dengan kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita selalu menjaga hati kita, kenapa? Karena hati itu pusat kehidupan ya. Kalau hati kita benar, pasti perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita itu benar di hadapan Tuhan. Dan juga kita itu di Amsal 18 ayat 21 hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggunakan akan memakan buahnya. Jadi setiap hari itu, setiap saat kita harus menjaga lidah dan mulut kita ya. Kenapa? Karena mulut kita itu, lidah kita itu ada kuasanya. Jadi itu kuasa mencipta ya. Jadi tidak ada menjadi ada. Kalau mulut kita berkata sia-sia, pasti yang terjadi itu sia-sia dalam hidup kita. Apa yang kita ucapkan itu yang terjadi ya. Jika kita deklarasikan firman Tuhan, maka itu pasti terjadi dalam hidup kita. Kalau kita berkata contohnya, kita itu khawatir, terus kita itu ngomong, aku ini pekerjaanku nggak jalan-jalan ya, itu yang akan terjadi. Tetapi kita harus berkatakan itu bukan begitu. Aku yakin ya Tuhan pasti memberkati aku pasti berkat melimpah-limpah dan hidupku aku sehat kuat itu. Sekian, terima kasih, segala kemuliaan ini begitu sekian. Ya, puji Tuhan. Terima kasih atas kesaksiannya dan firman Tuhan yang dibacakan oleh Ibu Lindiawati Sutikno. Ya, semakin semangat di dalam mengiring dan melayani Tuhan, dan Tuhan semakin menyembuhkan, memulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, imani. Puji Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Lindiawati Sutikno dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Ya, semangat. Sekarang tambah cantik deh. Ya, daripada 3 tahun 7 bulan yang lalu. Ya, Tuhan baik. Bapak Ibu Saudara lihat ibu kita ini ada perubahan yang luar biasa, semakin hari semakin lancar bisa menyampaikan firman Tuhan itu ya, bisa membaca firman Tuhan dengan lancar. Kalau dulu lihat ini ya, lihat video yang dulu gitu ya, yang awal-awal itu aduh nggak bisa didengar, tapi Tuhan ajaib. Ya, benar-benar Ibu Lindiawati Sutikno mengalami kesembuhan, pemulihan yang dari Tuhan luar biasa. Makanya setia, kelihatannya nggak ada apa-apa, muji menyembah, hasilnya hari ini tampil luar biasa. Dan ada rencana Tuhan yang akan pakai Ibu menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Semangat, maju terus. Ada lagi yang lain? Ya, kalau nggak ada, kita mau memuji menyembah Tuhan lagi. Karena besok saya harus berangkat ke Nganjuk. Ya. Saya mau tanya. Ya. Ini sumbangan pakaian masih terima AI? Masih tetap terus. Kita kan berjalan terus sampai Desember ya. Jadi setiap ada waktu, ada kesempatan, saya akan kunjungin panti dan panti lagi. Besok kita akan ke Nganjuk dulu, baru minggu depan, ya
Nanti juga mau ke tempatnya Pak Wilson yang di Lawang juga, yang di Kediri juga, dan juga yang di panti sini juga. Oh iya, soalnya ada yang nanya tadi, sumbangan videonya tetap dilanjut atau enggak? Tetap, tetap bisa di Iya, Max terima kasih, One, Ai. bisa di Norwest, ya.